Inilah kisah masa keemasan Majapahit, periode kejayaan dan kecanggihan budaya yang tak tertandingi, yang dibangun di atas fondasi penaklukan dan tanpa kompromi. Kisah ini mengeksplorasi kemitraan yang kompleks dan seringkali menegangkan antara Raja Hayam Wuruk yang tercerahkan, yang membayangkan kepulauan bersatu yang terikat oleh budaya dan diplomasi, dan Perdana Menterinya yang lanjut usia dan terobsesi, Gajah Mada, yang tahu bahwa persatuan hanya dapat ditempa dalam api sumpah palapanya. Kisah ini adalah kronik tentang harga kebesaran yang mengerikan, di mana setiap bait puisi dibayar dengan sebilah tombak, dan kemenangan yang paling dirayakan meninggalkan luka yang paling dalam. Wiratama adalah seorang pengawal Bayangkara muda yang idealis, lahir di masa keemasan yang diperjuangkan para tetuanya. Ia memuja Mahapati Gajah Mada sebagai legenda hidup dan sangat mengabdi kepada Raja Hayam Wuruk yang muda dan karismatik. Ia adalah mata dan telinga kita, seorang manusia biasa yang terdorong ke pusat peristiwa bersejarah, yang idealismenya hancur dan ditempa ulang saat ia menyaksikan realitas indah sekaligus mengerikan dari pembangunan kekaisaran. Terjebak di antara dua orang paling berkuasa di dunia, Wiratama sedang berjuang mati-matian mencari pemahaman. Ia harus mendamaikan impian agung tentang persatuan Nusantara dengan cara-cara mengerikan yang digunakan untuk mencapainya. Perjalanannya adalah pencarian jiwa Majapahit yang sejati. Apakah jiwanya ditemukan dalam istana raja yang dipenuhi para penyair dan cendekiawan yang berkelas, atau dalam tekad baja sang jenderal yang rela mengorbankan apapun, dan siapapun, demi memenuhi sumpahnya? Raja Hayam Wuruk. Di usia 20-an di awal cerita, Hayam Wuruk adalah Raja Matahari. Ia tampan, cerdas, seorang pelindung seni, dan ahli diplomasi. Ia memancarkan aura keagungan yang tercerahkan dan sungguh-sungguh percaya pada Mandala yang damai dan bersatu. Tragedi pribadinya adalah bahwa visinya tentang perdamaian harus dibangun oleh seorang pejuang. Gajah Mada. Kini di usia 60-an, Gajah Mada adalah tangan besi kerajaan. Ia adalah monumen berjalan yang menunjukkan kekuatan dan tekad. Wajahnya bagaikan topeng granit. Ia sepenuhnya terhanyut oleh sumpah palapanya, memandang setiap kerajaan yang belum berada di bawah kekuasaan Majapahit sebagai kegagalan pribadi. Kesetiaannya kepada tahta mutlak, tetapi metodenya tak kenal kompromi. Putri Dyah Pitaloka, putri kerajaan Sunda, juga dikenal sebagai Citra Rashmi. Ia cantik, penuh kebanggaan, dan terdidik dalam seni puisi dan tata negara. Ia mewujudkan kehormatan kerajaannya yang merdeka dan menjadi pusat tragis krisis moral terbesar Majapahit. Wiratama, narator kita, seorang pengawal Bayangkara berusia awal 20-an. Matanya terbelalak oleh idealisme masa muda, dan ia adalah seorang prajurit hebat yang terlatih dalam pengawal elit. Perjalanannya dari seorang loyalis yang terkagum-kagum menjadi seorang veteran yang tangguh dan penuh tanya membentuk inti emosional cerita. Ibu kota agung Trowulan di puncak kejayaannya. Dinding bata merah dan atap candi bertingkat berkilau di bawah sinar matahari tropis. Kota ini merupakan pusat perdagangan dan budaya yang ramai, dengan para pedagang dari seluruh Asia memadati pasar-pasarnya. Saya lahir di bawah bayang-bayang kebesaran, di kota yang menyebut dirinya pusat alam semesta. Kami adalah anak-anak zaman keemasan, diperintah oleh Raja Matahari kami, Hayam Wuruk. Bagi kami, Majapahit bukanlah sebuah kerajaan, melainkan dunia itu sendiri, dan kami percaya cahayanya abadi, anugerah dari para dewa yang tak pernah redup. Saya percaya tujuan hidup saya hanyalah untuk melindungi cahaya itu. Raja Hayam Wuruk memimpin istananya. Dewan itu bukanlah dewan perang yang muram, melainkan pertemuan para penyair, pendeta, dan seniman yang berkelas. Ia mendengarkan dengan saksama saat penyair prapanca melantunkan syair awal dari Nagara Kretagama. Raja kita tidak seperti para pendiri bangsa di masa lampau. Ia menaklukkan bukan dengan pedang, melainkan dengan pesona dan dukungan. Ia sedang membangun kerajaan pikiran, tempat di mana seni dihargai sama tingginya dengan upeti. Impiannya adalah sebuah Nusantara yang harmonis, sebuah keluarga kerajaan yang memandang kita bukan sebagai tuan, melainkan sebagai bintang penuntun. Sungguh impian yang indah. Sebuah kontras yang tajam.
Mahapati Gajah Mada yang sudah lanjut usia berdiri di depan peta kepulauan yang sangat besar di ruang belajar pribadinya. Jari-jarinya menelusuri pulau-pulau yang belum diarsir dengan warna Majapahit. Sumpah Palapa adalah satu-satunya agamanya. Namun, setiap mimpi indah memiliki pelindung yang muram. Gajah Mada. Bagi saya dan para pengawal muda lainnya, ia adalah dewa yang hidup, pria yang telah menempa zaman ini dengan tangan kosong. Ia tak peduli pada puisi. Syair-syairnya tertulis dalam rencana pertempuran dan pengerahan pasukan. Sang raja memimpikan sebuah keluarga bangsa. Gajah Mada bertekad untuk membuat mereka semua bertekuk lutut dengan sopan santun atau dengan paksaan. Armada Majapahit yang luar biasa besar berkumpul. Ratusan kapal jong yang besar, layar merahnya bagaikan darah di langit, diapit oleh Malangbang dan Kelulus yang tak terhitung jumlahnya, lebih kecil, dan lebih cepat. Inilah pasukan penghukum yang ditujukan ke Samudra Pasai di Sumatera. Pengalaman pertama saya dengan visi Mahapati datang pada tahun 1350. Kesultanan Pasai berani menantang otoritas kami. Tanggapan Gajah Mada bukanlah peringatan, melainkan banjir besar. Armada yang begitu luas seakan menelan cakrawala. Saya, seorang pengawal muda di salah satu kapal itu, merasa tak terkalahkan, bagaikan setetes air di tengah gelombang amarah kekaisaran. Sebuah invasi yang cepat dan brutal. Jong-jong terhempas ke pantai, prajurit Majapahit menyerbu tembok kota, membanjiri para pembela dengan jumlah yang besar dan keganasan yang disiplin. Pertempuran itu berlangsung cepat, brutal, dan mutlak. Tak ada kejayaan di dalamnya, hanya efisiensi mengerikan dari mesin perang yang diminyaki sempurna. Kami di sana bukan untuk bertempur, kami di sana untuk menghapus hinaan. Saat itulah saya mengerti, bagi Gajah Mada, perdamaian bukanlah tujuan. Kepatuhanlah yang menjadi tujuan. Kedamaian hanyalah ketenangan yang mengikutinya. Adegan beralih ke hutan Kalimantan yang lebat dan tak kenal ampun. Sebuah perang yang berbeda. Para prajurit Majapahit, yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Ampu Jatmika, sedang bertempur dalam perang gerilya yang berdarah dan penuh keputusasaan melawan para pejuang Dayak dari Nan Sarunai. Sementara armada-armada besar menjadi berita utama, ekspansi kekaisaran yang sesungguhnya terjadi di lumpur dan daerah perbatasan yang terlupakan. Di Kalimantan, pasukan kita terkunci dalam perang yang melelahkan melawan suku Dayak Nan Sarunai. Konflik itu telah berlangsung bertahun-tahun, sebuah catatan kaki berdarah dalam naskah agung zaman keemasan kita. Kita melihat perspektif Dayak. Seorang pendongeng menceritakan sejarah invasi Jawa, menciptakan frasa Nan Sarunai Usak Jawa, penghancuran Nan Sarunai oleh orang Jawa. Mereka adalah orang-orang yang berjuang demi eksistensi mereka. Kami menyebut mereka pemberontak dan biadab. Namun, para penyair mereka menyanyikan mereka sebagai pahlawan yang membela tanah leluhur mereka. Dalam sejarah agung kita, perjuangan mereka hanyalah catatan kaki. Dalam lagu-lagu mereka, itu adalah epik perlawanan terhadap kejahatan monolitik. Siapa yang benar? Saat itu, saya yakin itu adalah pihak saya. Sejarah yang saya pelajari adalah lagu yang dinyanyikan oleh para pemenang. Sebuah rangkaian peristiwa yang menunjukkan realitas suram serangan militer di Kalimantan. Para prajurit Jawa dibakar hidup-hidup di tumpukan kayu bakar di Tambak Wasi. Para prajurit Dayak terbaring mati setelah pertempuran di dekat Pulau Kadap. Pertempuran ini bersifat personal dan tanpa ampun. Gajah Mada menuntut kemenangan, apapun risikonya. Untuk setiap jengkal hutan yang kami rebut, kami membayarnya dengan tumpukan kayu bakar milik prajurit kami sendiri. Saya tidak bertempur di sana sendiri, tetapi saya mendengar cerita dari para veteran yang kembali. Mata mereka cekung oleh apa yang telah mereka lihat dan lakukan. Inilah pekerjaan kotor membangun kerajaan, pembantaian yang tersembunyi di balik tirai sutra halus Istana Raja. Puncak Perang Kalimantan. Raja Dayak, Raden Anyan, ditikam dengan tombak oleh pendekar Majapahit, Empu Nala. Kematiannya mematahkan perlawanan. Perang berakhir, seperti yang sering terjadi, dengan kematian seorang raja. 7 tahun pertempuran brutal, banyak nyawa melayang,
semuanya berpuncak pada lemparan tombak. Para penyair Trowulan tak akan pernah menulis tentang ini. Terlalu buruk, terlalu mahal. Tidak sesuai dengan narasi masa pemerintahan kita yang tercerahkan. Ampu Jatmika, Jenderal Majapahit, berdiri di atas reruntuhan ibu kota Dayak. Ia mendeklarasikan berdirinya kerajaan baru, negara Dipa, sebagai negara bawahan Majapahit. Kami tidak hanya menaklukkan, kami membangunnya kembali. Kami menghapus sebuah kerajaan dan menulis kerajaan baru sebagai gantinya, kerajaan yang sesuai dengan kami. Inilah kejeniusan rencana Gajah Mada. Ia tidak hanya mengumpulkan upeti, ia menanam benih Majapahit di tanah musuh-musuhnya, memastikan bahwa bahkan generasi mendatang mereka akan tumbuh di bawah bayang-bayang kami. Sebuah momen penuh harapan. Hayam Wuruk, dengan wajah berseri-seri, mengumumkan niatnya untuk menikahi putri Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda kepada istana. Ia menggambarkannya sebagai aliansi besar, penyatuan dua kerajaan terkuat di Jawa yang setara. Kemudian tibalah kesempatan bagi impian raja untuk terbang. Sebuah aliansi dengan Sunda, tetangga kami yang bangga dan tak terkalahkan. Sebuah pernikahan kerajaan akan mengikat kami bukan dengan paksaan, melainkan dengan cinta dan kekeluargaan. Raja tampak berseri-seri. Baginya, inilah puncak kenegaraan, mencapai persatuan melalui perdamaian. Itu akan menjadi mahakarya pemerintahannya. Gajah Mada duduk diam sepanjang pengumuman raja. Ekspresinya kaku tak terbaca. Kemudian, secara diam-diam, Wiratama mendengarnya berbicara dengan jenderal lain. Aliansi? Gajah Mada mencemooh. Sumpah itu tidak mengizinkan aliansi. Sumpah itu hanya mengizinkan persatuan di bawah satu panji. Sang raja melihat sebuah pernikahan. Gajah Mada melihat sebuah kesempatan. Di tengah kegembiraan dan optimisme yang menyelimuti istana, diamnya bagaikan nada sumbang, dentuman drum pelan peringatan yang hanya bisa didengar oleh segelintir orang. Pekerjaan hidupnya adalah menyelesaikan sebuah peta, dan Sunda adalah ruang kosong yang luas dan menantang. Ia tidak berniat memintanya. Ia berniat untuk mengklaimnya. Sebuah prosesi yang megah. Raja Sunda, keluarga kerajaannya, dan rombongan bangsawan serta pengawal terbaik mereka tiba di lapangan Bubat, di pinggiran ibu kota Majapahit. Mereka datang untuk menghadiri pernikahan, bukan untuk berperang. Mereka tiba dengan segala kemegahannya, sebuah kerajaan yang angkuh siap bertemu dengan tandingannya. Panji-panji mereka berkibar tinggi. Mereka membawa hadiah, bukan senjata. Putri Dyah Pitaloka konon merupakan wanita tercantik di negeri-negeri barat, dan kehadirannya akan menjadi penanda dimulainya era perdamaian baru. Hari itu adalah hari paling penuh harapan yang pernah saya saksikan. Gajah Mada, diapit oleh pasukan Majapahit yang besar dan bersenjata lengkap, bertemu dengan Raja Sunda. Ia tidak menyambutnya. Ia menyampaikan ultimatum, sang putri tidak akan menjadi pengantin, melainkan upeti seremonial, simbol ketundukan resmi Sunda kepada kekuasaan Majapahit. Dan dalam sekejap, mimpi indah itu berubah menjadi mimpi buruk. Gajah Mada, yang bertindak atas wewenangnya sendiri, membajak diplomasi raja. Ia mengambil isyarat perdamaian, dan memutarbalikannya menjadi penghinaan yang tak termaafkan. Saya berdiri di garda terdepan, dan saya merasakan udara menjadi dingin. Kami di sini bukan untuk mengawal seorang pengantin. Kami di sini untuk menghancurkan harga diri sebuah kerajaan. Hayam Wuruk berada di istananya, setelah diberitahu tentang tindakan Gajah Mada. Ia murka, tak berdaya. Turun tangan sekarang sama saja dengan menunjukkan kelemahan, merendahkan mahapatihnya sendiri di hadapan kekuatan asing. Ia terjebak oleh keberanian Gajah Mada. Raja Matahari kita telah dikalahkan. Ia bagaikan tawanan di istananya sendiri, gestur diplomatik agungnya telah dicuri. Gajah Mada telah memanipulasinya dengan sempurna, membuatnya dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Secara terbuka mengingkari Perdana Menterinya sendiri dan menghadapi risiko kerusuhan sipil, atau berpangku tangan dan menyaksikan impiannya akan aliansi damai sirna. Ia memilih untuk menunggu, berdoa memohon keajaiban.
Raja Sunda murka. Ia menghunus kerisnya. Sunda tak tunduk. Serunya. Rombongan pengawalnya yang kecil, yang jumlahnya jauh lebih banyak, berkumpul di sekelilingnya. Mereka tahu ini adalah hukuman mati, tetapi kehormatan menuntutnya. Orang Sunda bagaikan singa. Menghadapi rintangan yang mustahil, mereka tak gentar. Raja mereka membuat satu-satunya pilihan yang bisa diambil seorang raja. Menyerah berarti matinya jiwa negaranya. Bertempur berarti matinya raga mereka. Ia memilih kehormatan. Dan dengan pilihan itu, ia menyegel kehancuran mereka. Pertempuran meletus. Ini bukan pertempuran biasa. Ini pembantaian. Pasukan Sunda yang kecil bertempur dengan keberanian yang nekat dan ingin bunuh diri. Tetapi mereka dibantai secara sistematis oleh pasukan Majapahit yang disiplin dan tangguh. Saya telah menyaksikan banyak pertempuran, tetapi ini yang paling mengerikan. Itu adalah pembantaian kaum bangsawan yang terpojok. Saya menyaksikan para pria berbusana pengantin bertempur sampai napas terakhir melawan tentara berbaju zirah lengkap. Tidak ada kejayaan di sini, hanya pekerjaan pemusnahan yang mengerikan dan memuakkan. Tanah di lapangan Bubat yang seharusnya menjadi tempat pesta pernikahan malah berlumuran darah para tamu kami. Pertempuran telah usai. Seluruh keluarga kerajaan Sunda telah gugur. Putri Dyah Pitaloka berdiri sendirian di antara jenazah ayah dan saudara-saudaranya. Ia dikelilingi oleh prajurit Majapahit, dengan Gajah Mada mengawasinya dari kejauhan. Ia adalah yang terakhir tersisa, sekuntum bunga tunggal di ladang mayat. Gajah Mada berharap ia menjadi hadiahnya, simbol hidup kemenangannya. Namun, ia adalah putri ayahnya. Semangatnya tak terkalahkan. Ia masih punya satu aksi perlawanan terakhir untuk dimainkan. Putri Dyah Pitaloka tidak menatap Gajah Mada, melainkan ke langit. Dengan tekad yang tenang, ia menghunus belati kecil yang tersembunyi dan menusukkannya ke jantungnya sendiri. Ia pun jatuh dengan anggun di tengah keluarganya. Ia bunuh diri, bukan karena putus asa, melainkan karena kehormatan. Dengan napas terakhirnya, ia menolak Gajah Mada sebagai hadiah utama. Ia tak mampu menyelamatkan kerajaannya, tetapi ia menyelamatkan martabatnya. Kematiannya bukanlah sebuah penyerahan diri, melainkan kemenangan terakhir yang mengerikan yang mempermalukan kami semua. Itulah saat pupusnya rasa kagum saya di masa muda kepada Gajah Mada. Hayam Wuruk menerima kabar tersebut. Wajahnya meringis dalam jeritan sunyi, penuh kesedihan dan amarah. Darah calon istrinya berada di tangannya, dan masa kejayaannya ternoda selamanya. Raja tak pernah pulih. Sebagian dirinya mati bersama sang putri di Bubat. Peristiwa itu memicu perselisihan diam-diam antara dirinya dan Gajah Mada yang tak kunjung sembuh. Kerajaan kami lebih kuat dari sebelumnya, tetapi raja kami kini bagaikan hantu, memerintah zaman keemasan yang terasa hampa, dihantui kenangan akan kedamaian yang hampir diraihnya. Empu Prapanca sedang menulis Nagara Kretagama. Tangannya bergerak di atas halaman yang bertuliskan tahun 1357. Ia menulis tentang penaklukan, perayaan, dan kebesaran raja. Tidak ada catatan tentang tragedi Pasunda Bubat. Kebohongan terbesar di zaman keemasan kami adalah dosa kelalaian. Anda tidak akan menemukan kisah Bubat dalam sejarah resmi kami, dalam puisi-puisi agung yang ditulis untuk sang raja. Itu adalah aib nasional, sebuah kemenangan yang begitu buruk sehingga kami bersama-sama memutuskan untuk menghapusnya dari ingatan. Namun, hantu-hantu Bubat akan menghantui hubungan antara Jawa Barat dan Jawa Timur selama 600 tahun ke depan. Istana kerajaan pada bulan-bulan setelah Bubat. Ada ketegangan yang tak terucapkan antara Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Mereka berunding tentang urusan kenegaraan, tetapi kehangatan dan rasa saling menghormati telah sirna, digantikan oleh jarak profesional yang dingin. Wiratama mengamati dari pos jaganya, memperhatikan perubahan tersebut. Dua pilar besar kekaisaran kita telah retak. Raja akan memberi perintah, dan Mahapatih akan menjalankannya dengan efisiensi seperti biasanya. Namun, jiwa kemitraan mereka telah sirna. Bubat adalah luka yang tak terucapkan,
dan racunnya telah menodai segalanya, menebarkan bayangan gelap yang panjang atas kemenangan kami. Halaman terakhir Nagara Kretagama diselesaikan pada tahun 1365. Puisi ini menggambarkan sebuah kerajaan yang megah, canggih, dan luas. Sebuah gambaran sempurna yang sengaja menghilangkan keburukan ciptaannya. Akhirnya saya memahami peran seorang penyair istana. Ia bukan sejarawan masa lalu, melainkan seniman masa kini. Puisi Agung Prapanca bagai tabir sutra yang menutupi wajah penuh luka, sebuah kebohongan indah yang sangat ingin dipercayai kerajaan. Ia menciptakan zaman keemasan dalam syair, bahkan ketika fondasinya runtuh karena penyesalan. Hidup terus berjalan. Mesin-mesin kerajaan yang dahsyat itu berjalan. Para pemungut pajak di Kalimantan yang jauh, para kepala pelabuhan di Bali, para hakim yang menyelesaikan sengketa dagang. Sistem yang dibangun Gajah Mada efisien dan sebagian besar otonom. Barangkali bukti terbesar kejeniusan Gajah Mada adalah bahwa kerajaan tidak lagi membutuhkan raja yang bahagia untuk menjalankan fungsinya. Kerajaan itu berjalan dengan momentum sistem dan hukumnya. Pemerintahan langsung dari Trowulan Ringan, terutama berfokus pada pengendalian perdagangan, yang merupakan urat nadi kekuatan kami. Kerajaan itu tidak lagi menjadi satu kesatuan, melainkan lebih merupakan jaring yang luas, dengan Trowulan sebagai laba-laba di pusatnya. Gajah Mada terlihat sedang meninjau pasukan. Ia kini lebih tua, lebih lambat. Batuk terus-menerus menyiksa tubuhnya. Kekuatan tekad yang tak kenal lelah yang membengkokkan kepulauan akhirnya terkikis oleh waktu. Bahkan gunung pun bisa terkikis oleh angin. Sang Mahapatih, yang tampak abadi di masa mudaku, mulai menyusut. Api di matanya meredup menjadi bara api yang membara. Ia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk memenuhi sumpahnya, dan tubuhnya kini menuntut pelunasan utang itu. Gajah Mada terbaring di ranjang kematiannya. Raja Hayam Wuruk datang mendampinginya. Retakan di antara mereka akhirnya terjembatani oleh kefanaan. Terjadi pertukaran diam-diam antara pengampunan dan penyesalan. Napas terakhir Gajah Mada adalah desahan lega yang tenang. Pada tahun 1364, arsitek zaman kami wafat. Raja yang telah ia layani, sakiti, dan lindungi masih ada di sana di penghujung hidupnya. Dalam keheningan terakhir di antara mereka, saya tidak melihat seorang raja dan menterinya, melainkan dua orang yang terbebani oleh beban berat dari apa yang telah mereka ciptakan bersama. Dengan wafatnya Gajah Mada, sebuah era tidak berakhir begitu saja. Jiwa kerajaan Majapahit pun berubah selamanya. Sidang raja setelah wafatnya Gajah Mada. Para menteri berada dalam kekacauan, berebut kekuasaan, dan tak kunjung menemukan pengganti. Tak seorang pun dapat menggantikan Mahapatih yang agung. Gajah Mada pernah menjadi matahari yang mengelilingi semua planet lain di istana kami. Setelah kepergiannya, orbit menjadi kacau. Sang raja, dengan bijaksana, memutuskan untuk tidak menggantikannya, melainkan membagi tugasnya di antara 4 menteri baru. Ia mematahkan tangan besi menjadi 4 palu yang lebih kecil, memastikan tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan kekuatan tunggal dan berbahaya seperti itu lagi. Seorang utusan membawa kabar yang meresahkan. Sebuah kekuatan baru sedang bangkit di Sumatera. Penguasa Palembang telah melewati Majapahit dan mengirim utusan langsung kepada Kaisar Ming yang baru di Tiongkok, berusaha untuk diakui sebagai negara taklukan yang merdeka. Para serigala mulai menguji pagar-pagar saat gembala tua itu pergi. Seorang penipu di Palembang, melihat Majapahit tanpa tangan besinya, berpikir ia bisa membangun kerajaannya sendiri. Itu merupakan tantangan langsung terhadap otoritas rajaku, sebuah ujian apakah Raja Matahari dapat memerintah tanpa bayangannya. Hayam Wuruk, bukan lagi pemuda bubat yang dirundung duka, kini telah menjadi penguasa yang dewasa dan tegas. Mereka salah mengira kecintaanku pada perdamaian sebagai kurangnya kekuatan. Katanya dengan suara dingin. Mereka telah melakukan kesalahan besar. Pada saat itu, saya melihat sang raja benar-benar mewarisi kekuasaannya. Hantu bubat tidak menghancurkannya. Ia telah menempanya dalam api yang tenang. Ia telah mempelajari pelajaran mengerikan bahwa terkadang,
Mimpi indah seorang raja harus dilindungi oleh mimpi buruk. Ia akan menghormati warisan Gajah Mada, tetapi ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. 2 misi diplomatik diberangkatkan. 1. Dipimpin oleh Jenderal Tersohor Aditya Warman, pergi ke Tiongkok untuk menegaskan kedaulatan Majapahit atas Sumatera. Misi lainnya, armada laut yang bersifat menghukum, berlayar ke Palembang untuk menghadapi pemberontakan secara langsung. Responsnya sungguh jitu, perpaduan sempurna antara gaya diplomasinya dan ketegasan Gajah Mada. Ia bertempur di 2 medan, satu dengan kata-kata dan satu dengan baja. Ia tidak akan membiarkan perang baru dimulai dengan campur tangan asing, jadi ia pertama-tama mencari sumbernya dan melenyapkan harapan sang penipu akan sekutu yang kuat. Armada Majapahit, yang lebih kecil daripada armada pada zaman Gajah Mada tetapi tak kalah mematikan, berhasil menumpas pemberontakan di Palembang. Sisa-sisa terakhir dinasti Sriwijaya pun musnah. Kami tiba di Palembang dan mengakhiri dinasti yang telah menguasai lautan selama 700 tahun. Itu adalah pesan yang cepat dan brutal ke seluruh Nusantara. Tangan besi mungkin telah tiada, tetapi kekuasaan Majapahit tetap absolut. Raja Matahari telah membuktikan bahwa ia mampu menebarkan bayang-bayang kekaisarannya yang panjang. Wiratama, yang kini menjadi Kapten Garda Bayangkara yang berpengalaman, berjalan menyusuri sebuah distrik di ibu kota. Ia melewati pemakaman Troloyo, memperhatikan nisan-nisan dengan tulisan-tulisan yang asing dan mengalir. Para pedagang Muslim telah menjadi pemandangan umum yang damai di kota itu. Saat kami mengamankan tepian terakhir kekaisaran Hindu-Buddha kami, sebuah dunia baru diam-diam lahir di dalam hatinya. Para pedagang dari barat tidak hanya membawa sutra dan dupa, tetapi juga sebuah keyakinan baru, sebuah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saat itu, kuburan mereka di ibu kota kami merupakan sebuah keingintahuan. Kami tidak tahu bahwa kami sedang melihat benih-benih kekuatan yang suatu hari nanti akan menenggelamkan kami. Sebuah perdebatan sengit di istana. Beberapa menteri prihatin dengan semakin kuatnya pengaruh komunitas Muslim. Hayam Wuruk, seorang penganut agama tradisional yang taat, menganjurkan toleransi. Perdagangan mereka mendatangkan kekayaan bagi kita, dan keyakinan mereka tidak menantang tahta kita. Dekritnya. Raja kami adalah orang yang sangat toleran. Ia memandang para pengikut Islam sebagai rakyat yang cinta damai dan berkontribusi pada kekayaan kekaisaran. Ia tidak dapat membayangkan bahwa suatu sistem kepercayaan bisa lebih kuat daripada sebuah kerajaan. Ia memandang masjid-masjid mereka sebagai rumah ibadah. Ia tidak melihatnya sebagai pusat kekuasaan politik di masa depan. Hayam Wuruk, kini berusia 50-an, berjalan menyusuri taman istananya. Masa pemerintahannya panjang dan gemilang, tetapi ada kesepian yang mendalam dalam dirinya. Arwah Bubat, dan cinta Dyah Pitaloka yang telah lama hilang, tak pernah benar-benar meninggalkannya. Tahun-tahun pemerintahannya yang menyendiri terasa berat. Sang raja memiliki banyak istri dan banyak anak, tetapi istananya tak pernah dipenuhi kebahagiaan yang pernah diimpikannya. Ia memiliki segalanya yang diinginkan seorang raja, kekuasaan, kekayaan, kerajaan yang luas dan damai, tetapi satu hal yang paling ia dambakan, persatuan yang damai dan penuh kasih, telah dikorbankan demi ambisi Perdana Menterinya. Wiratama bertemu dengan penyair tua, Prapanca, di sebuah candi. Tatapan mata sang penyair tampak sendu. Ia dipuja karena puisinya yang epik, tetapi ia tahu kebenaran yang ia abaikan. Saya pernah berbincang dengan penyair agung itu di tahun-tahun terakhirnya. Saya menulis tentang kejayaan. Katanya kepada saya, suaranya bergetar karena usia dan penyesalan. Tetapi setiap malam, saya memimpikan darah sang putri di Bubat. Puisinya telah mengabadikan kita, tetapi puisi itu telah mengorbankan kedamaiannya. Tahun 1389 Hayam Wuruk wafat. Kematiannya menandai berakhirnya zaman keemasan secara resmi. Istana berduka atas wafatnya Raja Majapahit terhebat yang pernah dikenal. Matahari akhirnya terbenam. Ketika sang raja mangkat, rasanya seolah cahaya dunia telah padam.
Ia telah memerintah selama 39 tahun, masa kejayaan yang tak tertandingi. Ia meninggalkan kerajaan yang megah, permata budaya. Namun, ia juga meninggalkan warisan yang kompleks dan rapuh, warisan yang tak lama lagi akan terbukti tak mampu diemban oleh para penerusnya. Krisis suksesi yang cepat terjadi setelah kematian Hayam Wuruk. Perang saudara, seperti Perang Paregreg, pecah di antara para penuntut tahta yang bersaing. Kekaisaran mulai retak dari dalam. Saya hidup cukup lama untuk melihat keretakan itu muncul. Kebesaran raja telah menyatukan kekaisaran melalui kekuatan karismanya. Tanpanya, persaingan lama dan ambisi-ambisi kecil yang generasi saya pikir telah musnah, kembali bergemuruh. Anak-anak mulai berebut rumah yang dibangun ayah mereka. Di pesisir utara Jawa, kota-kota pelabuhan baru yang dinamis sedang tumbuh, didorong oleh jaringan perdagangan Muslim. Kekuatan mereka bersifat ekonomi dan keagamaan, dan mereka beroperasi dengan semakin independen dari kerajaan Majapahit yang melemah. Kepercayaan toleran yang disambut baik oleh raja telah berakar kuat. Kesultanan-kesultanan baru di pesisir tidak perlu menaklukkan kami dengan pedang. Mereka menaklukkan kami dengan perdagangan dan konversi, menyedot urat nadi perdagangan dari jantung kami. Kami telah menatap cakrawala mencari musuh, sementara kekaisaran kami sedang bertransformasi dari dalam. Wiratama tua berambut abu-abu berdiri di hadapan Raja Muda Majapahit yang sedang berjuang melawan kemerosotan. Ia tidak lagi membawa tombak, melainkan sebuah gulungan. Ia telah menjadi penasihat yang dihormati, penjaga sejarah. Aku mengabdi kepada 10 raja setelah Hayam Wuruk. Aku menukar tombak Bayangkaraku dengan gulungan sejarah. Tugas terakhirku bukanlah menjaga jenazah seorang raja, melainkan menjaga kenangannya. Aku harus membuat mereka mengerti apa yang telah kami lalui, kejayaan yang telah kami capai, dan harga yang sangat mahal yang telah kami bayar untuk itu. Wiratama bermimpi berdiri bersama arwah Gajah Mada, memandangi kerajaan yang sedang retak. "Sepadankah?" tanya Wiratama. Gajah Mada tidak menjawab, melainkan hanya menunjuk ke cakrawala, ke bentuk kepulauan yang menyatu di peta. Sumpahnya terpenuhi, meski hanya sesaat. Apakah dia sudah menduga hal ini akan terjadi? Sang arsitek agung. Apakah dia tahu rumahnya tidak akan berdiri selamanya? Saya yakin dia tahu. Sumpahnya bukan untuk menciptakan kerajaan abadi. Sumpahnya adalah untuk menyatukan Nusantara, untuk membuktikan bahwa hal itu bisa dilakukan. Dia menempa bangsa dalam api, menyadari bahwa segala sesuatu yang ditempa suatu hari nanti akan kembali ke dalam api. Wiratama kini melihat arwah Putri Dyah Pitaloka. Ia tidak marah. Ia hanya sedih. Pengorbanannya telah menjadi kisah yang memicu perpecahan selama berabad-abad, bertolak belakang dengan persatuan yang seharusnya diciptakan oleh pernikahannya. Kisahnya adalah yang paling tragis. Sang putri yang gugur demi kehormatan dibubat menjadi simbol, bukan pengorbanan bersama. Kisahnya, yang seharusnya dilupakan, justru diceritakan secara berbisik-bisik, menjadi luka antar budaya yang membusuk selama beberapa generasi. Tragedi terbesar bubat bukanlah pertempuran itu sendiri, melainkan kenangan abadi akan pertempuran itu. Akhirnya, Wiratama berdiri di hadapan arwah Hayam Wuruk. "Apakah ada jalan lain?" tanyanya kepada rajanya. Hayam Wuruk menatapnya dengan kesedihan yang mendalam. "Aku bermimpi ada," jawabnya. "Tapi mimpi bukanlah kerajaan." Itulah jawaban atas pertanyaan yang menghantui seluruh hidupku. Raja yang tercerahkan, sang penyair di atas tahta, telah memahami kebenaran pahit itu sejak lama. Ia memimpikan jalan yang lebih lembut, tetapi dunia yang diwarisinya menuntut tangan besi. Tragedinya bukanlah kegagalannya, melainkan pemahamannya. Wiratama yang sudah sangat tua duduk bersama cucu-cucunya. Ia menceritakan kisah kerajaan mereka. Bukan versi sempurna dari Nagara Kretagama, melainkan kisah nyata, penuh darah, kehormatan, penyesalan, dan kejayaan. Kuceritakan pada mereka tentang kecemerlangan Raja Matahari. Kuceritakan pada mereka tentang tekad si tangan besi. Kuceritakan pada mereka tentang pengorbanan sang putri pemberani.
Kuceritakan pada mereka bahwa kerajaan kami tidak dibangun oleh para dewa, melainkan oleh para pria dan wanita yang penuh cacat, brilian, dan mengerikan, yang menggapai keabadian dan, untuk sesaat yang singkat dan gemilang, berhasil menyentuhnya. Peta kerajaan Majapahit pada puncak kejayaannya terurai dan berubah menjadi peta Indonesia modern. Bentuknya sangat mirip. Kekaisaran pun runtuh. Istana-istana runtuh menjadi debu. Namun peta yang kita gambar di langit tak pernah benar-benar lenyap. Gagasan bahwa semua pulau yang tersebar ini dapat menjadi satu bangsa, satu jiwa, itulah hadiah sejati dan abadi kita untuk masa depan. Sumpah Palapa akhirnya terpenuhi, bukan oleh seorang raja atau jenderal, melainkan oleh sejarah itu sendiri. Wiratama, di penghujung hidupnya, memandang matahari terbenam dari balkon sebuah candi. Ibu kota di bawahnya kini lebih kecil, lebih sunyi, seperti bayangan kejayaannya di masa lalu. Aku telah menyaksikan fajar, siang yang cerah, dan senja yang panjang di masa keemasan kami. Aku adalah anak kejayaan, dan kini aku telah menjadi lelaki tua yang penuh kenangan. Aku tak meratapi apa yang telah berlalu. Aku bersyukur telah menyaksikannya, telah menyaksikan masa ketika kami menjadi pusat alam semesta. Sebuah citra simbolis terakhir. Di tengah, wajah Hayam Wuruk yang tercerahkan. Di kiri, tangan besi Gajah Mada menggenggam peta. Di kanan, wajah Dyah Pitaloka, cantik dan teguh dalam penghormatannya yang tragis. Ketiga kekuatan ini mendefinisikan zaman. Inilah kisah kami. Kisah seorang raja matahari yang memimpikan perdamaian, seorang tangan besi yang mengobarkan perang tanpa henti, dan seorang putri asing yang kehormatannya terbukti lebih kuat daripada keduanya. Inilah kebenaran gemilang, dahsyat, dan tak terlupakan dari masa keemasan Majapahit. Sebuah kerajaan yang sempurna, yang dibiayai dengan jiwa-jiwa yang tak sempurna. Disclaimer, cerita ini dibuat berdasarkan versi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Dengan demikian ada kemungkinan terjadi perbedaan dengan cerita sejarah yang sesungguhnya. Demikian pula penggambaran tokoh dan latar yang ada juga merupakan sebuah ilustrasi dari para tokoh tersebut.